Sebelum ikut campaign Ramadan dan Lebaran, apa aja sih yang perlu diperhatikan supaya hasil kamu di Ramadan dan Lebaran ini itu jadi untung, bukannya minus? Teman-teman ngerasa nggak? Bentar lagi nggak kerasa nih, kita udah kayak mau Lebaran lagi aja gitu. Kayaknya baru tahun lalu deh Lebaran, tapi udah nggak kerasa bentar lagi kita udah di depan. Baru aja kemarin kita tahun baruan gitu kan. Nah, artinya apa? Ada big campaign yang menanti. Yang bisa jadi ini adalah kesempatan kalian ngegerus cuan, tapi kalau lu nggak teliti bisa juga bukannya cuan yang ada malah boncos atau rugi. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatiin sebelum lu ikutan campaign apapun, sebelum lu ikutan promosi. Nah, sebelum kita bahas dengan detail, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kalau lu tanya ke AM manapun, AM TikTok, AM Shopee, mereka pasti bakal push, wah ini bakal lagi jadi big campaign, platform lagi keluarin duit gede-gedean, dan mereka pasti apa? Jualan dong. Apa yang dijual? Yang dijual tuh banyak guys sebenarnya. Tapi salah satu dari yang campaign itu yang dijual adalah paket exposure. Bener nggak? Ya kan, yang campaign-campaign gede tuh, nanti ada yang, ya namanya beda-beda lah, tiap platform gue nggak akan sebutin, harganya juga mungkin kalian bakal ditawarin sendiri, yang pasti harganya cukup lumayan premium, gitu kan. Atau gini, gue nggak tahu ketika gue ngomong gini ada yang bilang emang berapa kok gue nggak kebagian. Kalau lu kagak kebagian, kalau lu kagak ditawarin, artinya toko lu masih kecil guys. Artinya lu masih kecil, makanya lu kagak ditawarin, karena itu udah dijual dari sebelum-sebelumnya gitu kan, pasti udah dijualin nih. Dan biasanya slot-slot yang awal kemana coba? Ya ke brand-brand gede lah, yang dianggapnya bakal bisa punya duit buat beli gitu kan. Nanti lu barulah sisanya ke slot-slot yang lainnya gitu kan. Nah sekarang gini, pertanyaan pertama adalah campaign itu apakah cuman campaign platform doang, ataukah memang campaign promosi yang kita bisa buat sendiri? Ya sebenarnya lu bisa jalanin semuanya, bener nggak? Dari platform pasti nawarin yang tadi gue bilang, kalau dianggap sudah cukup besar, kalau lu belum cukup besar, lu nggak ditawarin, lu nggak tahu bahkan gue kalau mau beli di mana, ya udah lu berarti lu mungkin belum jadi target mereka gitu ya, lu masih kecil gitu kan. Nah itu ya udah lu skip aja yang tadi nih, karena gue bukan mau bahas tentang campaign besar itu, gue mau bahas globalnya gitu ya. Atau ada juga kan nanti campaign yang bisa lo ikutin, terus strategi pemasaran apa yang harus lo lakuin biar Ramadan lo ini jadi untung dan jadi jangan sampai jadi nombok gitu ya. Nah, karena dari tadi gue bilang, kenapa jangan sampai nondok dan lain sebagainya? Karena gini, yang perlu kalian perhatiin adalah, gue sering banget ketemu banyak seller ketika ikutan campaign ya. Campaign itu kadang motong ekstra komisi, ada lagi harga coret khusus, dan yang lu perlu perhatiin adalah harga coret ini kagak bisa lu mainin. Maksudnya gimana? Contoh gini, barang lu cepet ya, biar ikut campaign, lu naikin dulu jadi 150.000. Nah, nanti lu coretin biar jadi 99.000. Kagak bisa. Mereka udah tahu harga lu berapa. Yang mereka tahu adalah dari cepet potong lagi gitu. Karena jangan sampai lu ikutan campaign sampai lu lupa ngitung. Ketika lu potong itu bukan admin final lo ya. Admin itu tetap ada. Ya. Jadi harga misalnya dari cepet dipotong jadi 85. Nah, lu tuh tetap kena admin dari 85-nya. Lu mungkin tetap keluar budget iklan, lu perlu tetap keluar yang lain. Nah, jangan sampai lu miss di situ. Jadi kampanye ikutan tapi lupa margin sampai marginnya habis dan ya gugur gitu ya. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai situ, lu benar-benar harus kalkulasi dengan bijak. Memang ordernya pasti bakal melonjak banget harusnya ya. Tapi ya melonjak juga jangan sampai boncos kan. Karena kalau udah melonjak dikasih boncos itu kayak rugi dikasih pengali gitu kan. Dalam guys. Rugi dikasih pengali itu dalam banget ya. Terus yang kedua, yang namanya volume pesanan itu pasti naik kan, tapi yang kalian perlu perhatikan adalah biaya produksi. Itu pasti naik juga dong. Nah, jangan sampai gini, volume pesanannya naik, biaya produksinya naik, tapi lu lupa gitu. Contoh, misalnya nih, lu produksi banyak ya, mungkin ada biaya lemburan, ada biaya apa yang misalnya bikin HPP kalian berubah. Nah, hati-hati sama hal-hal seperti itu. Terus udah gitu yang lu perlu perhatiin lagi adalah pembeli ketika lebaran itu pasti naik. Nah, disinilah sistem kerja lu diuji. Maksudnya gimana? Jangan sampai kayak pengiriman telat. Udah gitu gini, lu juga perlu perhatiin karena ketika lagi lebaran semua orang naik, yang artinya ekspedisi semua penuh. Nah, kalau penuh, ya gue nggak tahu ya, maksudnya ya gue tuh sering ngalamin pengalaman tidak enak dengan ekspedisi. Kalian gimana?
Coba kasih tahu gua gitu ya. Dan biasanya ketika kita komplain nanti mereka malah nyalain balik gua. Itu yang gua alamin ya, tapi itu mungkin cuma oknum lah di Bandung doang, bener nggak? Kota lain kagak ada atau kagak beda jauh. Biasanya kan kayak gitu kan, nanti kitanya yang lagi repot. Nah, sistem itu tuh lu harus misalnya kayak pengiriman jangan sampai salah, udah gitu memastikan kayak ketika di pick up atau apa tuh ada buktinya semua. Jadi ketika kalaupun lu telat SLA, lu bisa banding dan lu punya buktinya. Nih loh, punya buktinya kalau gua nggak telat. Gitu, itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatiin. Nah, solusinya apa? Satu, ya berarti benar-benar perhatiin deh. Potongan campaign, biaya admin, itu kalian benar-benar perlu dicek, perlu dihitung, perlu dibaca. Karena orang Indonesia itu biasanya kurang membaca. Bener nggak? Ya kan? Ngaku aja. Terus yang kedua adalah persiapan semuanya dari jauh-jauh hari. Makanya gue bikin konten ini, kita masih jauh dari bulan puasa kan, masih ada waktu nih. Tapi ya dibilang jauh-jauh banget juga enggak sih gitu. Tapi maksud gue adalah lu bener-bener dari jauh hari, dari sekarang-sekarang siap-siap nih. Gitu kan, apa aja yang harus disiapin? Nah menurut gue ya, satu, lu udah harus riset. Ya, kalau misalnya produksi barang sih menurut gue udah bukan riset lagi, udah tahu lu mau jual apa. Bener nggak? Lu udah harus tahu lu jual apa gitu kan. Apa yang harus dijual, apa yang bakal rame, itu udah harus dipersiapin dari sekarang. Jangan sampai mepet-mepet dan kehilangan momen gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya barang lu bukan barang yang perlu diproduksi gitu kan, lu riset kira-kira apa yang mau lu fokusin, apa yang mau lu naikin. Ketiga, kalau buat misalnya campaign-campaign di Ramadan ini, sekarang ini lu mau ngomongin Shopee, mau ngomongin TikTok, semua itu nyawanya salah satunya adalah di video. Nah, ini udah harus diproduksi dari sekarang. Berapa banyak videonya? Cukup nggak kalau misalnya satu produk 10 video, 20 video? Kagak. Ini kalau lo mau rame tuh gue ngomongin ratus sampai ribu. Salah satu klien yang dulu kita pernah kerjain dan hasilnya perform sangat bagus sekali. Gitu kan. Dimana gue sampai bikin buku karena dia penjualan dari 200 juta itu bisa sampai hampir 1 juta US dollar, miliaran, belasan miliar ya di lebaran. Kenapa bisa terjadi seperti itu totalnya? Nah, yang sebenarnya rahasia adalah di jumlah konten, di jumlah live yang super masif. Jadi selama 1 bulan itu ada 18.000 kreator yang promosiin, videonya udah unlimited. Gue udah nggak ngitung lagi ya, maksudnya gue udah nggak tahu jumlahnya berapa jujur. Live-nya itu udah hampir 24, bukan hampir sih, 24 jam di berbagai account itu nyala terus, dan itu adalah ngomongin kuantiti yang super. Nah, ini artinya apa? 1-2 barang. Mungkin lu butuh post 1.000 sampai 2.000 video. Ini gue ngomongin udah bare minimum banget ya. Angka dasarnya adalah 1.000 atau 2.000 video. Udah siap belum lo buat kerjain? Nah, kalau lo belum siap buat kerjain, artinya itu lo harus persiapkan gitu kan. Nah, gimana caranya biar banyak ya? Sebenarnya kita juga dimana bisa bantu bikinin service khusus. Kita kan punya service khusus di mana ya lo secara costnya murah. Kita udah siapin kayak buat analitiknya, strateginya, konsepnya segala macam. Harganya tuh termasuk murah. Nah, tinggal kebutuhan lo, nanti kita hitungin lo butuhnya apa. Nah, lo bisa tentuin kalian mau apa, yang kalian butuh apa. Misalnya kayak videonya mau berapa, mau apa segala macam. Gua kasih tahu angkanya, gua kasih tahu hitung-hitungannya. Lo tinggal ambil deh sesuai kebutuhan lo. Jadi nggak ada yang sia-sia, benar-benar setiap orang sesuai kebutuhan dari toko lu sendiri gitu kan. Nah, inilah yang harus lu siapin dari jauh-jauh hari. Video, live, kreator, sampelnya udah nyampe. Karena gini, start Ramadan tuh bukan di bulan puasa, tapi sebelum puasa. Kurang lebih 1 minggu sebelum puasa kita udah udah mulai jalan semua. Nah, ketika nanti THR-an segala macam itu kalian udah benar-benar narik uang puncaknya dari situ. Gitu kan. Nah, dan terakhir, apalagi setelah itu yang harus lu siapin, evaluasi analisa datanya. Karena kenapa? Karena gini, memang gue tahu Ramadan ini kayak cuma momen 1 bulan, dimana kita kalau ngomong, kita udah bikin plan kita gagal gimana, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi yang lu perlu ingat adalah data itu bisa jadi insight pelajaran buat berikutnya. Buat di campaign-campaign berikutnya, buat apalagi yang perlu dipersiapkan gitu. Karena yang namanya campaign, mungkin karena cuma beda namanya sama budgetnya aja, tapi karena secara garis besarnya mirip-mirip kok. Gitu kan. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di Mea kita ngembangin Mea Analytic Partner dan ini bener-bener ngebantu seller. Jadi kalau lu mau dibantuin buat analisanya, lu bisa klik di link deskripsi gue, bisa ngobrol sama tim gue, kita bisa bantu analisain kayak akun lu seperti apa, dan itu bakal ngebantu banget toko lu buat tahu mana sih kekurangan apa yang harus kalian kerjain biar toko kalian berkembang ya. Jadi itu dia tadi beberapa langkah yang perlu lu siapin biar bikin Ramadan lu bukan cuman biasa aja, tapi bener-bener jadi luar biasa dan istimewa. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di komen, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.